jahat dan penjelasan kita meramaikan syiar Islam di Kauli Alhamdulillahirabbil alamin. Senandung kidung syahdu bernuansa salawat dan salam. Semoga selalu teruntai untuk sang kekasih abadi kita, penegak pilar agama, rahmatan lil alamin, beliaulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung di acara Mutiara Solihah, yakni kajian rutin setiap hari Jumat. Sebelumnya perkenalkan, saya Supriyatin yang akan menjadi moderator kajian pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kajian pada hari ini adalah resmi menikah dengan wali hakim yang akan disampaikan langsung oleh dari Pondok Pesantren Al-Amin Ngasitan Kediri. Alhamdulillah, Ibu Hajah Nyai Umi Atika Saudara Wongge, kepada Ibu Hajah Umi Atika, kami persilahkan. Langsung dikinjak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kama faqtu fala haula wala quwwata illa billah. Al-Mukarram, para ibu nyai ingkang rawuh siang menika dan teman-teman semua yang alhamdulillah siang ini bisa bergabung bersama bersilaturahim dalam Zoom meeting. Sebelumnya, kula matur suwun sekali diberi kesempatan untuk bergabung di sini. Matur suwun juga karena saya dihajikan. Sebenarnya saya dereng haji, Bu. Alhamdulillah, kula amini mawon. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi antrian kula segera maju. Amin. Sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, monggo kita tawasul rumiyin dumateng Kanjeng Nabi, Syekh Abdul Qadir, guru-guru kita, dan semua yang hadir di sini. Semoga niat kita diridhoi oleh Allah, ilmu yang kita cari bisa berkah dan juga diberi kemudahan dalam memahami dan mencari ilmu. Biridallah li syafaati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke materi mawon nggih. Seperti yang kita tahu bahwa dalam Islam, karena kita membicarakan tentang pernikahan secara Islami, bahwa dalam Islam ada syarat sah atau rukun dalam menikah, di mana kalau tidak dipenuhi maka sebuah pernikahan ini tidak sah. Yang pertama ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dan yang terakhir ada akad atau ijab kabul. Ini harus ada semua. Ada wali, ada saksi, tapi ada manten lanang, tapi manten perempuannya belum ketemu, belum dapat calonnya, ya nggak bisa ada pernikahan. Ya, ada nopo, ada wali, ada calon pemanten laki-laki, ada calon pengantin perempuan, tapi tidak pernah ada akad nikah, juga tidak terjadi sebuah pernikahan. Jadi undangan sudah jadi, sudah pesan catering, tapi calon pengantin perempuannya belum ada, ya nggak mungkin akan terjadi sebuah pernikahan. Jadi keempat ini memang harus dipenuhi untuk membuat sebuah pernikahan itu menjadi sah. Nah, kemudian banyak terjadi mantennya, calon mantennya sudah ada, sudah pacaran misalnya, sudah saling suka, sudah ada calon laki-laki, sudah ada calon perempuan, tetapi walinya atau bapaknya nggak suka, nggak mau menikahkan. Nah, bagaimana yang seperti ini? Ada banyak kasus yang kemudian ketika terjadi hal seperti ini, ada yang inden duluan. Inden duluan itu dihamili duluan. Hamil aja dulu, nanti kalau sudah hamil, pasti orang tuanya mau nggak mau terpaksa untuk merestui. Nah, bisa.
Atau bisa juga mereka akhirnya nekat ke KUA, minta wali hakim untuk menikahkan. Nah, ada juga yang mereka nggak peduli, mau direstui, mau enggak, yang penting saya suka sama dia, dia suka sama saya, ujung-ujungnya kumpul kebo, naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalnya seperti ini, seperti kejadian ini, lalu apa solusinya? Sebelum kita berbicara tentang solusi, mari kita urut terlebih dahulu, ya. Kita runtut terlebih dahulu bahwa dalam syariat Islam menjadi wali itu ada syarat-syaratnya. Jadi tidak semua orang begitu saja bisa menjadi wali nikah, ya. Ada syarat-syarat untuk bisa menjadi wali nikah. Yang pertama harus muslim. Karena niki pernikahan secara Islam, maka walinya harus muslim. Kemudian syarat yang kedua, seorang wali harus sudah balik atau sudah besar. Lah, masa ada sih wali yang masih kecil yang belum balik? Ada. Nanti kita bicara, kita pelajari di belakang. Kemudian syarat yang ketiga, seorang wali harus berakal sehat. Jadi kalau gila, baik gilanya itu terus-menerus atau gilanya itu musiman, kadang-kadang dia tidak bisa menjadi wali nikah. Dan syarat yang keempat adalah adil. Nah, keempat syarat ini harus dimiliki seseorang jika dia ingin menjadi wali nikah bagi putrinya. Lalu, apakah kalau sudah memenuhi empat syarat ini bisa begitu saja jadi wali nikah? Tidak, karena aturannya wali nikah itu orang-orang tertentu. Ada urutan-urutannya. Tidak bisa misalnya, saya dulu mondok di sana, saya mondok di Pak Yai ini. Wah, besok kalau saya nikah, saya walinya Pak Yai ini. Saya meminta yang jadi wali itu Pak Yai saya. Nggak bisa. Ya. Walaupun beliau itu orang alim, walaupun beliau itu seorang guru kita, tetapi tidak bisa begitu saja menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Nah, jadi wali nikah niku ada runtutan, ada tertibnya. Lalu siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan? Yang pertama adalah ayah. Ayah kandung, bukan ayah tiri. Yang pertama adalah ayah. Jika ayah tidak ada atau ayah tidak memenuhi syarat yang 4 tadi, maka turun kepada kakek. Nah, kalau kakeknya tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Saudara laki-laki sekandung. Bisa kakaknya, bisa adiknya. Nah, ini bisa jadi nanti kalau adiknya masih kecil, maka dia tidak memenuhi syarat yang balik tadi, ya, maka tidak bisa dia jadi wali nikah. Nah, kalau sudah saudara laki-lakinya tidak ada, saudara laki-laki yang sekandung wonten, maka dicari saudara laki-laki yang seayah. Kalau tadi kan seayah, seibu. Kalau tidak ada, maka kita cari saudara laki-laki yang seayah. Kalau enggak punya juga, saudaranya perempuan semua, maka mencari paman. Paman niku adalah saudaranya, saudara laki-lakinya ayah. Kalau teng Jawa niku Pak Le utawa Pak D, ngaten nggih. Saudara laki-lakinya ayah, bukan saudara laki-lakinya ibu. Saudara laki-lakinya ayah. Bisa Pak D, bisa Pak Le. Nah, kemudian jika ini pun tidak ada, ngaten, sebagian ulama memasukkan keponaan. Keponaan niku anaknya Pak Le atau Pak D. Nah, ada juga ulama yang memasukkan sepupu, keponaan. Keponaan itu anaknya kakak, anaknya saudara laki-laki, ya. Ada juga beberapa ulama yang memasukkan sepupu atau misanan. Misanan itu anaknya Pak D atau Pak Le. Nah, niki itu bisa jadi wali nikah bagi seorang perempuan. Nah,
Kalau urutan-urutan itu tadi, jadi harus dari atas dulu, ayah dulu dicari dulu. Ayahnya siapa? Ngaten, ayahnya siapa? Kalau ayahnya tidak ada, baru turun ke bawahnya. Jadi mboten saged jujuk langsung ke wis enake Pak Dene dadi waline niki mboten angsal, tidak boleh. Jadi harus diurut dari atas dulu, ayah. Ayah tidak ada, turun, 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 ngaten nggih. Kalau semuanya tidak ada atau tidak ada yang memenuhi syarat, maka baru kita melangkah kepada wali hakim. Sekarang, siapa sih wali hakim itu? Wali hakim adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim. Jadi memang dia bertugas atau diberi wewenang. Kalau di Indonesia, niku pemerintah itu presiden, kemudian presiden itu kalau di Indonesia memberikan kewenangan kepada Menteri Agama, Kemudian Menteri Agama punya Kemenak, Kemenak punya bawahan namanya KUA. Nah, dari KUA tersebut nanti akan menugaskan 1 atau 2 orang untuk menjadi wali hakim. Jadi tidak semua orang, tidak sembarangan yang jadi wali hakim itu adalah orang yang diutus atau yang ditugaskan oleh KUA. Itu yang bisa menjadi wali hakim. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan. Kapan wali nikah itu beralih kepada wali hakim? Ngaten nggih. Jadi wong bapaknya masih ada, kok nikah bapaknya masih seger, masih hidup, sehat, nggak gila, ngaten nggih. Kok nikahnya dipakainya wali hakim, apa boleh? Kapan menikah itu wali nasab beralih kepada wali hakim? Nah, di situ ada beberapa sebab atau ada beberapa hal yang kemudian nanti menyebabkan beralihnya hak perwalian nasab tadi beralih kepada wali hakim. Saya screenshot bisa nggih, Mbak? Nah ya. Nggih, bisa, Bu. Nah, niki sampun kula ringkesne sudah saya ringkaskan, ada beberapa hal yang bisa menjadikan perwalian nasab ini beralih kepada wali hakim. Yang pertama, jika tidak adanya wali baik secara murni maupun secara syariat. Secara murni itu bisa jadi dia itu mu'alaf. Ada seorang perempuan pacaran sama punya pacarnya muslim, terus dia ingin menikah, akhirnya dia mu'alaf. Dia masuk Islam hanya karena mau menikah sama pacarnya tadi misalnya, gitu. Tapi keluarganya non muslim semua. Maka nanti perempuan ini menikahnya, ini berarti dia secara murni tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikahnya dia. Ayahnya, kakaknya, kakeknya, pamannya semuanya non-muslim. Maka perempuan ini nanti kalau menikah bisa menggunakan wali hakim. Dia ke KUA, minta wali hakim, nanti yang menikahkan adalah wali hakim. Maupun secara syariat. Secara syariat itu orangnya ada, tapi tidak memenuhi syarat. Bapaknya ada, muslim, bapaknya ada, masih hidup. Bapaknya muslim, tetapi gila misalnya. Nah, maka dia tidak bisa menjadi wali. Atau bapaknya sudah meninggal. Nah, kemudian kakeknya juga sudah tidak ada, maka turun kepada saudara laki-laki seperti tadi, ya. Maka kalau kakeknya sudah ada, turun kepada hak perwalian, turun kepada saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki punyanya adik, masih kecil, belum balik, maka belum memenuhi syarat. Nah, tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, yang lainnya pamannya ada, tetapi begini, misalnya begitu. Artinya, secara syariat ini orangnya ada, tetapi tidak memenuhi salah satu syarat. Maka perempuan ini nanti ketika menikah
bisa memakai wali hakim. Ampun. Sekarang yang kedua, ketidakjelasan wali baik tentang status tempatnya maupun hidupnya. Bapak nggak tahu kemana, sudah pergi belasan tahun, nggak tahu rimbanya, nggak pernah ada kabarnya. Sekarang tinggal di mana, masih hidup atau tidak, itu tidak pernah ada kabar. Tidak ada yang tahu keberadaan bapaknya, tidak ada yang memberi kabar bapaknya ini masih hidup atau tidak. Nah, karena ini misterius, gitu ya, karena ini misterius, maka hak perwaliannya ini tidak bisa turun kepada wali di bawahnya, tidak bisa langsung turun kepada kakek, abang, adik, atau kepada pamannya. Tidak bisa, karena apa? Karena pada hakikatnya hak perwalian ini masih dipegang ayahnya yang tidak jelas itu. Nah, maka perempuan yang seperti ini nanti menikahnya menggunakan wali hakim. Kemudian yang ketiga, walinya sedang ikhram, baik ikhramnya itu sunnah maupun wajib. Nah, maka nanti dia ketika menikah menggunakan wali hakim. Nah, atau bisa juga bapaknya nanti mewakilkan kepada wali yang sebawahnya. Tapi kalau tidak ada yang diwakilkan, maka dia memakai wali hakim. Yang enak itu kan menikah ya dipaskan waktunya, dipaskan waktunya, yang bapaknya bisa, anaknya bisa, semuanya bisa, jadi kita bisa hormat manten bersama-sama. Tapi kalau kemudian nanti ternyata sudah dipas-paskan, ternyata walinya sedang ikhram, si perempuan ini tetap bisa menikah dengan menggunakan wali hakim. Kemudian yang keempat, wali sakit dilanjut. Kemudian yang keempat, wali menolak menikahkan putrinya dengan alasan yang tidak sesuai syariah. Nah, ini kasus yang tadi. Ini namanya wali adol, walinya mboten purun, tidak mau menikahkan putrinya. Gak setuju dengan pilihan anaknya dengan alasan yang tidak sesuai syariat. Alasan yang tidak sesuai syariat itu nopo contohnya, sebenarnya ini calon laki-lakinya ini sudah sesekufu dengan putrinya, sudah sama-sama pendidikannya, sudah sama taraf ekonominya, misalnya sudah wajahnya yo lumayan, yo gak jelek, bocah akhlaknya juga bagus, agamanya juga lumayan, tapi menurut bapak saya nggak suka sama calon anak saya ini. Kenapa? Kurang sugih, kurang kaya, nah, misalnya gitu. Atau mungkin dia belum PNS atau apalah alasannya orang tua itu, dia belum bekerja, atau misalnya dia itu masih S1 atau dia hanya tamatan SMA, ya alasan-alasan bapaknya ini yang tidak syar'i, yang tidak syariat, yang tidak sesuai dengan alasan-alasan yang bisa untuk memaksa anaknya ini menikah. Maka yang seperti ini, alasan wali yang seperti ini, yang tidak sesuai dengan syariat, ini menjadikan si anak ini nanti kalau ngengkel menikah bisa memakai wali hakim. Nah, jadi tidak perlu kawinnya hari, ya cukup datang aja ke KUA, kemudian minta wali hakim dengan alasan bapaknya tidak mau menikahkan. Nah, tapi ini nanti pun pasti ada prosesnya. KUA pasti juga menanyakan, loh, kenapa kok tidak mau menikahkan? Nah, kan didudukkan bersama sama bapaknya. Nyapa Pak, kok gak mau menikahkan? Bocah kurang ganteng, pemandingan. Lah karo sampeyan loh Pak, wis ganteng calone anake sampeyan.
Nah, lah ya makanya itu saya merasa kalah ganteng sama calon mantuku. Jadi saya nggak mau kalau dia nikah sama anak saya. Nanti kan saya kesaingan, nah, misalnya. Ini kan alasan bapaknya tidak kuat, tidak syar'i, ngoten loh. Jadi yang seperti ini bisa wali hakim itu boleh atau sah menikahkan putrinya ini tadi. Nah, setelah dilakukan pembicaraan, kalau menurut KUA bapaknya ini begegek misalnya, bapaknya sudah keras kepala, tidak mau sama sekali dengan alasannya tetap seperti itu, kurang kaya dan sebagainya, ngoten. Yang menurut KUA itu bisa dilanjutkan, maka bisa menikah dengan wali hakim dan sah, tidak perlu diulang kembali. Tetapi kalau alasan bapaknya ini sesuai dengan syariat, misalnya belajar kuwi lo gak tahu salat, bocah kuwi lo anak sopo, pamane ngeten nggih, karena orang tua itu pasti punya pertimbangan. Pasti punya pertimbangan ketika orang tua itu memutuskan sesuatu untuk anaknya, pasti dia punya pertimbangan. Dan pertimbangan itu sudah pasti dipikirkan secara panjang dan lama dengan berbagai macam perhitungan dan resiko. Itu sudah pasti. Nah, maka harus ditanya dulu alasannya lah. Kalau alasannya bapak atau alasannya orang tua ini adalah sesuai syariat, maka tidak boleh wali hakim nanti untuk menikahkan. Bocah kuwi lho gak tahu sholat, bocah kuwi lho anak itu lho anak sopo gak jelas nasabe sopo, gak jelas anaknya siapa, sekolah ya ora, tiap hari runtang-runtung saja, pengangguran dan sebagainya. Yang jelas alasan orang tua ini baik demi kebaikan anaknya dan sesuai dengan syariat. Maka kalau alasannya ini tidak bisa diwakilkan kepada wali hakim. Dan bahkan jika orang tua ini punya calon yang lain yang lebih sepupu, yang lebih baik dari calon anaknya, dan sepupu dengan anaknya, maka ayahnya ini bisa memaksa, namanya wali mujbir, bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan pria pilihannya bapaknya ini. Kalau memang pria pilihan bapaknya ini baik, orang baik, dan sepupu yang lebih baik dari pilihan anaknya. Jadi, apakah kalau tidak merestui boleh menikah dengan wali hakim? Boleh, dengan asalkan, asalkan penolakan wali ini dengan alasan yang tidak sesuai syariat. Jadi tidak perlu lari-lari, semua itu sudah ada solusinya, sudah diatur oleh agama. Nah, yang lebih baik lagi adalah duduk bersama antara orang tua dan anak, dibicarakan dengan baik-baik, bagaimana solusinya, kalau bapaknya tidak setuju, apa alasannya, anaknya ngengkel juga apa alasannya, sehingga ditemukan sebuah solusi yang bisa diterima oleh anaknya maupun bapaknya. Karena kita tahu bahwa sebuah pernikahan itu tidak hanya antara mantan lanang dan mantan wedok saja, kita bersinergi dengan semua keluarga besarnya. Sehingga jika pernikahan itu adalah sebuah ibadah, awali dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang baik, sehingga nanti rumah tangga ini juga berjalan dengan baik. Dan kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, alasan bisa beralih kepada wali hakim adalah walinya sedang bepergian jauh dengan jarak bisa untuk mengkosor sholat, misal di Kediri ke Surabaya, Kediri ke Jakarta. Kalau bisa menunggu bapaknya pulang, nggih monggo. Kalau tidak bisa menunggu bapaknya pulang, maka pakai wali hakim bisa. Atau bapaknya mewakilkan pada siapa? Bapaknya taukil pada kakeknya, Pak D-nya, atau kepada kiainya, boleh, asalkan ada sewot taukil dari walinya yang asli. Kemudian yang keenam, wali sedang dipenjara dan tidak memungkinkan untuk keluar. Nah, ini bisa juga nanti pakai wali hakim. Bapaknya tidak diizinkan keluar. Kemudian 7, wali bersembunyi ketika diminta hadir atau bersedia hadir tapi tidak ada pada waktu akad nikah tanpa alasan yang jelas. Niki tidak setuju tapi ora penak lek muni. Akhirnya pas wayah tanggale bapak gak gelem rawuh. Nah niki bisa langsung pakai wali hakim. Dan
bapaknya enggak mau rawuh, enggak mau mewakilkan, pokoknya dia enggak mau hadir tanpa ada alasan, maka tetap bisa dilangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali hakim. Kemudian yang kedelapan, wali merangkap penerima nikah. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Seorang perempuan yang menikah dengan sepupunya. Nah, wali sudah nggak ada semua, sudah sedo sudah meninggal semua. Yang ada yang jadi wali ya sepupunya itu. Tapi dia menikah dengan sepupunya itu. Nah, maka yang jadi wali bisa dialihkan kepada wali hakim, sehingga sepupunya yang aslinya jadi walinya dia tadi, karena dia jadi menerima nikahnya perempuan tadi, maka perwaliannya dialihkan kepada wali hakim. Nah, dan masih ada beberapa sebab lagi, tapi yang paling konkret adalah 8 ini. Maka yang saya angkat hanya 8 ini. Artinya sebuah pernikahan itu tidak ribet. Ingat ya, sebuah pernikahan itu tidak ribet. Ketika kita sudah memenuhi syarat rukunnya, maka pernikahan itu akan sah. Jika tidak ada wali, maka masih ada tidak ada wali yang asli atau bapaknya, maka masih ada urutan-urutan wali di bawahnya. Jika memang wali-walinya tidak ada, kita bisa meminta bantuan KUA untuk memberikan wali hakim. Yang pasti syarat dan rukunnya sebuah ibadah itu sudah diatur dalam agama dan bisa diatur sedemikian rupa karena semuanya sudah diberikan solusi. Tetapi yang paling penting dalam sebuah pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi baik dengan calon maupun dengan keluarga besar, keluarga kita sendiri maupun keluarga calon pengantin pria. Karena jika tidak ada komunikasi yang baik, ditakutkan nanti dalam perjalanannya ketika timbul masalah dia tidak ada yang tidak ada yang membantu, tidak ada yang diajak bicara, karena kita tahu bahwa dalam sebuah rumah tangga mustahil jika tidak terjadi sebuah masalah. Maka kembali lagi, awalilah menikah itu dengan baik, diniati ibadah, dilakukan dengan cara-cara yang baik. Jika memang walinya tidak mau, maka musyawarahkan, komunikasikan dengan baik, sehingga jika terjadi sebuah pernikahan, pernikahannya memang benar-benar direstui oleh orang tua. Apalah artinya kita menikah dengan orang yang kita cintai, tetapi kebahagiaan kita di atas penderitaan atau kekecewaan orang tua. Jadi lakukanlah pernikahan dengan baik, yang baik, sehingga dalam perjalanannya pernikahan ini menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian materi siang hari ini. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Matur suwun, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nyai Umi Atika yang telah memberikan kajian pada hari ini. Kemudian kami buka sesi pertanyaan. Jika dari ibu dosen atau teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu, kemudian dipersilakan untuk bertanya. Monggo dipersilakan kepada ibu dosen atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya, Ning. Nggih, monggo. Ini mengenai teman saya, nggih. Dia itu ngapunten, nggih. Suka onani. Lah, dia itu tapi masih belum pengen nikah, dia itu masih pengen cari pengalaman. Lah, bagaimana caranya mengatasi biar dia bisa menjaga kemaluannya. Dia juga sudah berusaha sini, cuma mungkin karena kebiasaan itu jadinya itu kayak kebiasaan ngelonelin. Lah dia tuh masih belum pengen nikah, masih pengen cari pengalaman gitu lah, cari pengalaman, cari ilmu. Lah pripun niku ning caranya biar menjaga niku?
Ini agak melenceng gini. Begini Betul tuh. nopo. Betul nopo. Sebelumnya saya Oke, saya mau tanya dulu. Berarti dia itu cerita-cerita nggih Mbak kalian jenengan nggih kalau onani nggih. Mboten onani nggih napa nggih? Masturbasi. Cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Oh, aduh saya jadi berfantasi nih. Kalau cewek pakai apa ya? Ngeten. Sampun. Menikah itu ada beberapa hukum. Ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ngeten ya. Haram kalau memang dia niat menikah untuk menyakiti, atau haram jika memang dia sebenarnya punya penyakit atau kekurangan yang kalau menikah nanti akan menyengsarakan istrinya, maka dia haram untuk menikah. Misalnya impoten, dia impoten tapi terus menikah. Nah ini kan namanya menyengsarakan istrinya. Nah, ini haram untuk menikah. Ada juga menikah itu hukumnya sunnah. Sunnah menikah bagi orang yang sudah siap. Sudah siap artinya dia sudah punya biaya untuk mahar, biaya untuk nafkah, dan dia sehat lahir batin, dan dia memang ingin menikah. Nah, ini sunnah hukumnya. Wajib, menjadi wajib kalau sunnah sudah memenuhi sunnah ini tapi dia tidak bisa menjaga diri. Tidak bisa menjaga diri. Gambarannya kalau dia itu seorang laki-laki, maka nanti dia bisa zina kemana-mana. Nah, bisa kalau punya uang bisa sewa sana sewa sini misalnya, dia tidak bisa menjaga kemaluannya atau dia tidak bisa menjaga nafsunya. Maka nanti ini hukumnya meningkat jadi wajib. Nah, pun dari sini. Kemudian bagaimana kalau dia itu belum ingin, jadi aslinya dia sunnah, dia belum ingin, dia masih ingin mencari pengalaman, masih ingin mencari ilmu dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kalau saya bicara, nyun sewu, kula niki bicara dengan cara yang ada di kitab, yang itu mungkin bisa diterapkan pada seseorang, bisa juga tidak bisa diterapkan pada seseorang karena karakter seseorang, kondisi lingkungan dan kondisi kepribadian seorang itu kan kondisi psikologi seseorang akan berbeda-beda. Kalau dalam aturan Islam, orang yang belum sudah ingin menikah, misalnya, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tetapi dia belum punya biaya untuk menikah, maka dia belum sunnah untuk menikah. Lalu bagaimana? Dia disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa untuk menekan agar rasa ingin melakukan hubungan atau jenis aktivitas seksual itu bisa ditekan, karena dengan berpuasa maka itu akan bisa menurun. Nah, maka kalau panjenengan tanya bagaimana ya caranya, satu puasa dengan berpuasa wetenge luwe, maka sing dipikirne luwe tok. Yang kedua mungkin bisa dengan melakukan aktivitas, maka dengan melakukan aktivitas diselimurne, dengan kita melakukan aktivitas yang kita bukan aktivitas masturbasi atau onani, tapi aktivitas seperti berkegiatan. Kalau panjenengan mahasiswa maka bisa ikut ekstrakurikuler, bisa ikut, atau mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan, nopo kursus, nopo opo. Nah, kemudian bisa juga dengan mengurangi tontonan atau mengurangi bacaan, mengurangi pembicaraan yang mengarah kepada aktivitas seksual. Tapi kembali lagi ini kembali ke diri pribadi masing-masing orang, karena perbedaan psikologis dan perbedaan karakter seseorang itu kan macam-macam, sehingga ketika satu hal bisa berjalan, bisa berhasil di satu orang, belum tentu bisa berhasil di orang lain. Maka yang pertama itu niat, niat memang benar-benar mau berhenti, karena kalau tanpa ada niat, tanpa ada kemauan yang keras, apapun itu nanti hasilnya juga setengah-setengah. Jadi lebih amannya sebenarnya ya menikah saja. Karena apa?
bukan berarti orang yang menikah itu tidak bisa cari ilmu loh. Bukan berarti orang yang sudah menikah itu tidak bisa cari pengalaman hidup. Tidak, justru terkadang dengan menikah kita punya macam-macam pengalaman yang tidak kita dapat ketika kita belum menikah. Misalnya, ya, gampang. Lek awake dhewe belum menikah, ngeten, kita gampangnya ngeten. Kalau kita belum menikah, awake dhewe gak adus gak apa-apa, ngeten. Tapi setelah kita menikah, engko lek gak adus, bojone nesu. Loh, kan pengalaman itu tidak kita terima kalau kita tidak menikah, kan ngeten. Sampean kalau belum menikah, gak sikatan gak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, gak sikat gigi, engko bojone nesu. Nah, ini yang gampang saja, ini gampangnya saja. Dan lain sebagainya. Karena menikah itu nanti akan memberikan sebuah pengalaman, memberikan sebuah pendidikan yang tidak ada di sekolah. Bagaimana kita bersosialisasi dengan suami, bersosialisasi dengan keluarga, dengan mertua, dengan adik ipar, dengan saudara ipar, yang bukan siapa-siapa kita, tetapi kita harus mengelola emosi, harus mengelola harus berkorban, bagaimana kita bisa mengklikkan kita dengan keluarga mereka. Nah, ini pengalaman dan ilmu yang tidak didapat di sekolahan. Jadi kalau hemat saya, menikah saja, karena orang menikah belum tentu tidak bisa mendapatkan pengalaman atau pendidikan. Itu kalau saran saya ngoten, tapi kita kembalikan kepada personelnya masing-masing. Sampun nggih, Mbak. Nggih, Neng. Matur nuwun nggih, nggih. Ngapunten. Nggih, sami-sami. Niki nggih, izin bertanya, kalau tidak direstui karena tidak cocok beton atau karena hasil istikharah ortunya kurang baik, bagaimana nggih? Terima kasih nggih. Niki lek wong Jawa tasik nggih, omahe madhep ngetan, mau omahe madhep ngetan, atau ojo jangan menikah sama itu. Omahe kulon kali, awake dhewe etan kali. Nah niku kan di teng desa-desa niku tasik masih berlaku niku nggih, masih berlaku. Wetone kono kemis kliwon, kene Setu Wage, gak cocok. Iku lek omah-omah rai bengkengan. Nah, ngeten. Itu sebenarnya itu nggih, itu adalah termasuk yang tadi, alasan yang tidak syar'i, ngeten. Alasan yang tidak syar'i karena weton dan omahe madhep kulon, madhep kidul dan sebagainya itu di ajaran kita sebenarnya tidak ada. Tetapi ngeten nggih, tetapi karena itu adalah dari orang tua, maka kita tidak boleh untuk mendebat yang tidak boleh nopo nggih, bangkang ngoten lho. Tidak boleh mendebat yang keterlaluan. Jadi pelan-pelan. Kalau zaman dahulu, kiai-kiai zaman dahulu nggih, mungkin sekarang masih ada. Lek enek wadulan, kalau ada yang sambatan seperti itu, ngoten nggih. Terus karo kiai ini zaman dulu nih kok ada yang namanya diganti, kadang ya, ada yang wetonnya diganti. Kalau sekarang namanya diganti nggak bisa karena berhubungan dengan KTP dan KK. Biasanya kiai-kiai diomong, niki anu Pak, niki wetone diganti dan cocok. Nah, kadang-kadang ditanyakan, kono wetone apa? Kene wetone ini. Ya wis, lek kono tak golekne weton sing cocok, diganti wetone. Nah, ini termasuk penipuan atau tidak? Kalau untuk sesuatu yang baik, bolehlah, nggih. Tetapi nyata kembali lagi bahwa pernikahan itu komunikasi. Kalaupun orang tua itu tidak mengizinkan karena alasan ngoten niku wau, ngoten nggih, awake dhewe niki sebagai anak, ngoten lebih jadi antara orang tua dan anak niki kalau bisa jangan podo-podo kakune. Kalau memang orang tua ini wau kaku, ndak mau ngalah, awake dhewe sebagai anak harus ngelenggono, ya, dijembarne atine. Oke lah, nggak sama itu juga ndak apa-apa. Diniati birrul walidin. Kalau kita niati birrul walidin, manut dengan orang tua, insya Allah nanti sama Allah diganti yang lebih baik. Sebenarnya kalau misalnya mau nikah pakai wali hakim boleh-boleh saja. Tidak boleh deh, orang tua alasannya orang tuanya nggak syar'i gitu. Maka sing api awake dhewe manut kalih wong tuwek atau mungkin lek pengen ngengkel, yo ngengkel lah dengan baik, ngengkel lah dengan sopan, sehingga nanti orang tua ini mboten salah tompo. Dan
Kalau mau manut sama orang tua, nggih manut mawon, nggak usah jadi sama itu. Husnudon, kita birrul walidain, insya Allah nanti sama Allah diganti dengan yang lebih baik, yang betonnya api, yang omae yo madepe penak, omae ning padha etan kaline, ngoten gitu. Wes ngesakne lho ya sing omae kulon kali. Izin bertanya, jika ada kedap-kedap. Oh, nggih, nggih, nggih. Jika ada yang dulu ternyata tidak tepat, tidak tepat dalam menentukan wali nikahnya, apakah perlu diulang menikahnya atau bagaimana? Terima kasih banyak. Tidak tepat dalam menentukan wali nikahnya. Kula bayang nih, pripun nggih? Bapaknya enggak enten. Terus nah, nyeten. Jadi dalam pernikahan itu ada yang namanya fasah nikah. Fasah nikah itu bahasa Indonesia ini pembatalan nikah. Pembatalan nikah. Jadi pembatalan nikah itu jika diketahui setelah menikah diketahui ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat rukun nikah, bisa jadi sebab fasah nikah. Atau setelah menikah diketahui bahwa ada aib misalnya tiba bojone impoten, atau tiba kalau sekarang itu lagi tren namanya vaginismus, jadi di dalam vaginanya istri itu tidak bisa dimasuki oleh alat kelamin laki-laki. Jadi itu seperti satu trauma, mungkin coba bisa panjenengan googling vaginismus. Jadi itu tidak bisa, bahkan ada yang menikah sampai 7 tahun tidak pernah melakukan penetrasi, jadi tidak pernah melakukan hubungan seksual karena tidak bisa dimasuki. Alat kelamin laki-laki tidak bisa masuk ke dalam vaginanya perempuan karena ada sesuatunya. Nah, kalau ini mau difasah nikah bisa. Fasah nikah niku beda dengan cerai, beda dengan talak. Kalau talak ada hitungannya 1, 2, 3. Ketika 1, 2 masih bisa rujuk, ketika 3 tidak bisa rujuk. Harus ada muhalil. Tetapi kalau fasah nikah itu tidak dihitung cerai. Jadi misalnya ada seseorang sudah menikah, sudah menikah. Ternyata setelah melakukan hubungan suami istri baru tahu ternyata dia itu kakak kandungnya. Misalnya tiba bapak dulu punya hubungan sama perempuan lain yang tidak konangan, yang tidak konangan. Nah, nggak ada yang diceritani. Akhirnya setelah gede ketemu menikah. Nah, setelah menikah sudah akad, sudah melakukan hubungan suami istri baru ketahuan ternyata ini adalah saudara laki-lakinya, ternyata ini abangnya atau ternyata ini adiknya. Nah, harusnya kan nggak boleh dinikahi karena satu bapak. Nah, ini bisa dilakukan fasah nikah. Fasah nikah itu pembatalan menikah atau jadi ini tidak dihitung cerai. Mungkin kalau di KUA statusnya masih perawan seperti itu. Terus kemudian ini tadi nopo jenenge walinya keliru, berarti itu kan ada satu rukun nikah yang tidak dipenuhi. Ada satu rukun nikah yang tidak dipenuhi, maka ini bisa mengajukan fasah nikah ke KUA yang ini tidak dihitung cerai dan diulang lagi nikahnya dengan wali nikah yang betul. Orangnya tetap sama yang dinikahi boleh tetap itu, tetap suaminya tetap itu, istrinya tetap itu, hanya diulang lagi tetapi tidak dihitung cerai. Jadi tidak dihitung satu cerai. Nah, jadi dipasah dulu sama KUA, kemudian diakati lagi dan dipenuhi syarat rukunnya. Mungkin wonten ingkang tambah malih, monggo. Baik, mungkin dari ibu dosen ataupun teman-teman yang lainnya yang memiliki pertanyaan, monggo ditanyakan, G.
berarti niku mboten cerai nggih ning tapi harus mengulang lagi ngoten nggih. Nggih, mboten cerai tapi fasah. Jadi prosesnya ke KUA dulu difasah dulu. Difasah nikah, kemudian nopo mungkin enten ada apa namanya, ada proses-prosesnya di KUA itu. Ada pengadilan dan sebagainya, niku ada prosesnya, tapi kalau merasa dulu keliru seperti tadi ya, ternyata yang dinikahi adalah kakaknya atau ternyata syarat rukunnya kurang, bisa mengajukan yang namanya fasah nikah. Nah, fasah nikah itu tidak mengurangi jumlah hitungan cerai, tidak mengurangi jumlah hitungan cerai, jadi tidak dianggap bercerai. Nggih nggih. Ning ngapunten Mbak ditanggung malih. Yang teman saya tadi yang niku lho napa yang masturbasi. Masturbasi. Lah itu kalau misalkan mboten menunjukkan itu ke suaminya, misalnya kalau sudah menikah itu boleh berarti menjaga apa nggih aibnya, terus dia juga berusaha sih gitu. Pribadi. Maksudnya tidak cerita lek dulu suka begitu ngoten. Nggih. Nggih. Nggak cerita kalau dulu waktu perawan suka melakukan masturbasi ngoten. Nggih nggih. Wonten iku angsal napa? Nggak jujur ngoten karepe nggih, nggak jujur ke suami ngoten nggih. 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 Jadi ngeten, dalam hubungan rumah tangga niku yang lebih tahu suami dan lebih tahu istri adalah masing-masing pasangannya, nggih, masing-masing pasangannya. Yang tahu kalau saya cerita akan jadi apa itu panjenengan. Kalau saya nggak cerita akan jadi apa itu juga pasangannya masing-masing. Yang paling baik adalah jujur, gitu. Yang paling baik adalah jujur. Toh itu pun kalau menurut saya bukan aib sih, karena tidak melakukan dengan orang lain, karena tidak melakukan dengan orang. Nah, kalaupun ketika menikah tetap nopo seksualnya tinggi kan masih kan ada suami yang untuk pelampiasan kan ngaten nggih. Tetapi kalau misalnya dia ingin menyembunyikan, dia tidak ingin bercerita, ngaten nggih. Dia tidak ingin bercerita, pastikan bahwa tidak bercerita itu nanti tidak menyinggung perasaan suami. Kalaupun ingin bercerita, berceritalah dengan bahasa yang baik, cari timing yang tepat sehingga tidak menimbulkan salah paham. Jadi rumah tangga ini kan proses ya Pak. Rumah tangga itu proses, boten tidak bisa rumah tangga 1-2 bulan sudah baik semuanya, tidak bisa. Bentian, tukaran, nopo jenenge omel-omelan itu sudah pasti akan terjadi di perjalanannya. Maka yang terbaik adalah paling jujur. Tapi kalau belum bisa mengatakan sekarang, pastikan niat kita itu baik, pastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman dari suami. Kalaupun kita sudah siap untuk mengatakan, untuk jujur kepada suami, lakukan dengan waktu yang tepat, lakukan dengan katakan dengan bahasa yang baik, sehingga nanti suami tidak menganggap itu sesuatu yang kita sembunyikan atau juga tidak ada kesalahpahaman antara suami dan istri. Pokoknya rumah tangga itu intinya komunikasi. Komunikasinya sing sae antara suami dengan istri. Ngoten. Insya Allah, ngoten insya Allah. Kalau misalkan nanti cerai ngoten nggih. Tapi itu ya sudah harus siap nggih maksudnya resiko. Kayak misalnya barangkali niku mangkel nggih karena baru bilang ngoten. Misalnya ngoten kok enggak dari awal gitu. Kalau dari awal ya resiko. Ya kembali lagi kalau rumah tangga niku adalah komunikasi niku wau nggih. Jadi kalaupun nanti ternyata tidak terima, kan? Ternyata suami tidak terima, kemudian minta cerai, ya kita anggap itu memang takdir perjodohannya hanya sampai di situ. Dan kalaupun sampai di situ, kita husnudon sama Allah akan diijoli yang baik, yang lebih baik. Cuman ada adabnya orang bercerai ini, Bu. Adabnya setelah bercerai, boten nopo jenenge
ada adabnya, ada teng Islam niku bercerai niku enten tata caranya. Bicarakan masalahnya dengan baik terlebih dahulu, duduk yang baik, duduk bersama keluarga, dicarikan solusinya terlebih dahulu sehingga kalau nanti benar-benar bercerai, ngaten nggih, sudah tidak ada kesalahpahaman baik antara pasangan suami istri maupun antara keluarga besar. Kemudian adab yang selanjutnya adalah setelah bercerai tidak boleh menceritakan apapun yang jelek baik dari suami maupun dari istri. Nah, niku adabnya ngoten niku. Jadi jangan sampai mengumbar-ngumbar aib atau kejelekan mantan suami atau mantan istri. Niku sing angel dilakoni niku. Lek cerai ini no penak-penak ae, kowe tak pegat wes. Cuman belakangnya itu loh yang sulit untuk tidak menceritakan. Pasti kan takon lah, kowe kan nyapa pegat. Nah, nyapa kapakmu pegat. Lah bojoku, nah kan ngaten ta. Lah bojoku ngene itu loh yang harus dijaga, yang sebenarnya tidak boleh dalam agama. Kalaupun itu nanti terjadi perceraian, dia dianggap mawon memang takdir pernikahan atau takdir jodohnya hanya sampai di situ. Akan mawon. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah. Kita sudah berniat baik. Kalaupun ternyata niat baik kita disambut kurang baik, berarti menurut Allah dia kurang baik bagi kita. Mungkin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Betul nggih, insyaallah. Monggo. Matur sangat. Oke, Mbak, sami-sami. Monggo kepada ibu-ibu dosen dan teman-teman sekalian, bagi yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk bertanya. Mumpung masih ada waktu, masih lama nggih, bisa dipertanyakan. Juga mengingatkan untuk ibu-ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan jemaah yang hadir dalam kajian kali ini untuk mengisi link absensi yang telah dikirim oleh panitia di kolom chat. Kula absen mboten, Mbak? Mboten Ibu. Oh, mboten. Nggih. Monggo. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Dan sewu menawi panjenengan malu bertanya di sini, monggo nanti bisa japri kula nggih. Ini ada nomor saya di kolom chat. 0812341115, monggo kalau mau bertanya, kalau bisa jawab buat nih yang lain. Pundi nomor HP-nya niku teng atasnya sampean pas, Mbak. Sudah yang terlihat, Ibu. Sudah terlihat nggih, sudah. Oh, ini mas ke DM ke Mbak Reni. Bentar. Ngapun lanjut lagi ya. Kalau misalkan gitu dalam rumah tangga itu kan pasti ada masalah. Kayak mau curhat kemana kan bingung, sedangkan dalam hal mengumbar masalah kan tidak boleh dalam hal rumah tangga. Bagaimana penyelesaiannya itu? Sedangkan kadang barangkali dengan curhat jadi bisa lebih lega gitu. Bagaimana nih kalau sudah menikah nanti agar menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan kadang penyelesaiannya itu kan beda-beda. Kadang kita juga belajar dari orang berpengalaman yang sudah menikah gitu. Memang rumah dan tangga. Dikatakan siap menikah itu pripun? Ngapunten. Dikatakan siap menikah. Siap menikah itu satu kalau secara negara. Siap menikah itu satu sudah cukup umur, kalau secara negara.
maka umurnya pinten saniki? 20 napa? 21. Mboten nggih, berapa? 19 apa? Nah, jadi kalau secara negara maka dia sudah cukup umur 18 ke atas. Dan kalau secara kesehatan maka dia sehat lahir batin. Jadi sudah cukup umur, sehat lahir batin, kemudian sudah cukup ilmu, sudah apa jenenge, sudah cukup bukan cukup ya, karena cukup itu tidak akan pernah cukup. Sudah siap mentalnya, sudah mengerti apa itu menikah. Untuk kalau masalah finansial itu menunggu cukup maka tidak akan pernah cukup. Sudah cukup umur, sudah sehat lahir batin, sudah cukup ilmu. Ilmu apa? Ilmu nopo mawon, tetapi ilmu ini bisa didapat kapan saja dan di mana saja. Jadi bukan berarti setelah menikah panjenengan tidak bisa mencari ilmu. Ya, setelah menikah kita bisa tetap mencari ilmu. Ilmu apa saja, karena ilmu itu tidak hanya didapat di bangku sekolah dan tidak hanya didapat dari seorang guru. Kemudian sudah siap mental, Ini biasanya akan terjadi kalau pernikahan dini karena mentalnya belum stabil. Makanya kalau menikah niku diharapkan usianya sudah lebih dari 18 tahun. Itu kenapa? Karena di usia itu biasanya psikologis seorang sudah sudah stabil. Jadi kalau terjadi goncangan atau terjadi masalah dalam rumah tangga tidak labil. Jadi ini untuk persiapan bahwa nanti di dalam rumah tangga itu pasti terjadi yang namanya masalah. Sudah pasti siapapun yang menikah, apapun jabatannya, anak sopo, sugi kaya opo, pasti mengalami yang namanya masalah rumah tangga. Besar kecilnya masalah rumah tangga itu tergantung persepsi seseorang yang memandangnya. Bisa jadi dianggap kecil, bisa jadi dianggap besar. Nah, ini perlu persiapan mental bagi personelnya, baik si suami maupun si istri, untuk menghadapi. Karena kalau nggak siap mental, ada masalah sedikit cerai, ada masalah sedikit kaplok-kaplokan dan sebagainya. Nah, jadi perlu persiapan mental. Dikatakan siap menikah, yang bisa menilai siap menikah atau tidak adalah diri kita sendiri. Kira-kira kita sudah siap bersinergi atau berdampingan dengan orang lain atau belum? Kira-kira kita sudah siap menahan ego jika nanti yang ada bersama kita setiap hari itu pemikirannya tidak sama dengan kita apa belum? Kira-kira nanti kalau orang itu berbeda dengan kebiasaan kita setiap hari di rumah, kita sudah siap nggak marah apa belum? Nah, itu yang bisa mengira-ngira adalah diri kita sendiri. Siap atau tidaknya itu kita sendiri. Dan itu perlu latihan. Mungkin 1-2 minggu manten anyar api kabeh suwi-suwi suamine nyeleh anduk sak senenge dhewe, bikin kopi, toplesnya gak pernah ditutup. Lama-lama kan mangkel nih ya, lama-lama mangkel. Nah, ini sudah siap belum untuk menurunkan ego, untuk menahan emosi agar tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Nah, jadi siap atau tidak niku tergantung panjenengan sendiri. Siapkan, kalau nggak siap ya siapkan dirimu, siapkan menghadapi semuanya. Proses sekarang belum bisa, lakukan terus sehingga dalam perjalanannya menikah ini menjadikan kita orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih siap, lebih bijaksana. Terus nopo wau pertanyaannya lali aku. Apa sih? Oh, masalah ya. Masalah kita curhatnya kepada siapa? Sebenarnya kalau masalah itu masalah rumah tangga, ya. Sebenarnya kalau masalah itu masalah rumah tangga, tempat curhatnya nggih suami. Ngaten lho. Masalah rumah tangga itu apa sih? Misalnya, aku gak seneng bojoku tangine mbangkong. Itu kan masalah Anda dengan suami. Lho, omongno, ngoten lho. Bicarakan komunikasinya yang baik dengan suami. Aku gak seneng bojoku itu senengane cangkruan. Suamiku itu seneng pulangnya malam. Suamiku tuh ngegame terus. Itu kan berarti masalahmu dengan suamimu, kan Maten. Maka curhatlah, selesaikanlah dengan suamimu. Maten.
blonjoku kurang. Suamiku itu kalau memberi nafkah kurang. Nah, kalau kita cerita ke orang lain, emang orang lain mau ngasih tambahan uang nafkah? Kan enggak. Nah, maka bicarakanlah. Sebenarnya yang paling aman adalah bicarakan masalah rumah tangga dengan suami. Karena yang bersangkutan itu ya suami. Masalah rumah tangga itu kan terjadi antara kita, antara suami dengan istri. Ya yang disambati, yang bisa menyelesaikan masalah harusnya juga suami dengan istri. Karena kalau kita cerita ke orang lain, cerita ke orang lain, selesai enggak, kemana-mana mungkin. Masalah kita selesai enggak, tapi diceritakan kemana-mana mungkin saja. Tetapi kalau kita belum bisa curhat kepada suami, kita bisa misalnya curhat ke orang tua yang bisa kita percaya. Nah, itulah pentingnya ketika kita menikah, itu di awal akan menikah, itu kita membutuhkan restu dari orang tua. Karena nanti ketika di perjalanannya ada masalah, kita bisa konsultasi, kita bisa curhat kepada orang tua. Lek pancen pun boten enten sing disambati, awake gak iso wadul teng orang tua, gak tega misalnya, atau wong tuane pun boten enten, awake dhewe curhat sama suami juga tidak bisa. Wadul teng kene Gusti Allah, nggih. Wadul teng kene Gusti Allah. Allah itu 24 jam standby siap mendengarkan kita apapun yang kita keluhkan dan pasti akan memberikan solusi. Solusinya misalnya tidak sekarang, nopo jenenge lain waktu pasti diberi solusi. Solusinya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi sudah pasti baik bagi kita. Jadi kalau kita mau curhat, seharusnya dalam rumah tangga curhatnya kepada suami. Nah, ngapunten tips mendapat restu orang tua dan keluarga besar matur nuwun. Intinya orang tua ya, ada intinya orang tua. Kalau keluarga besar, nah kalau keluarga yang lain sulit, maksudnya sulit setuju semua, ngoten nggih, karena dalam keluarga itu banyak orang Pak D, Pak Le, enten mbah, enten ini, dan semuanya punya pandangan yang berbeda-beda, semua punya pendapat yang berbeda-beda, sehingga kalau kita mau menikah dengan orang ini, mungkin dari pihak sana, dari pihak kakek, ojo, kuwi mbiyen mbah bae pernah begini-begini, atau ojo bocah kuwi begini. Nah, pasti ada saja yang tak setuju dengan pilihan kita, tetapi yang paling penting adalah orang tua kita, restu orang tua kita. Lek wong tuane awake dhewe pun setuju, anaknya juga baik, calonnya baik, bismillah, insya Allah dengan restu orang tua nanti ridhonya Allah juga turun. Yang paling penak, paling baik memang semua keluarga kita itu setuju dengan pilihan kita, tetapi kalau memang tidak mungkin, tidak mungkin menyatukan seluruh keluarga besar, yang penting ayah kali ibu niku sampun setuju, kita minta restu orang tua napa jenenge calonnya juga baik, keluarganya juga baik, bismillah, insya Allah nanti ditulungi kali Gusti Allah. Yon sewu izin bertanya, tapi melenceng, ada teman yang cerita, saat dia head, sudah hari ke-8, kadang tidak keluar darah, kadang tinggal flek, tapi belum mandi, tapi suaminya sudah ngajak campur, apakah diperbolehkan, Neng, atau bagaimana solusinya? Mboten angsal, nggih, Mbak. Jadi, salah satu yang diharamkan ketika head itu adalah berhubungan suami istri, jadi tidak boleh, walaupun itu masih flek, masih coklat, itu namanya belum suci, karena warna darah itu kan ada hitam, merah, coklat, dan keruh, sehingga kalau belum putih, belum bening, maka belum bisa dikatakan suci, belum bisa dikatakan suci. Nah, sehingga kalau belum dikatakan suci, nggih boten pareng dikumpuli. Bagaimana solusinya? Solusinya ya diberi pengertian. Itulah pentingnya ketika menikah kita memilih suami atau istri yang paham tentang agama, yang yang paham dengan agama, yang bisa menuntun kita, yang sefrekuensi dengan kita, sehingga nanti tidak terjadi hal-hal sing ngeten iki. Solusinya nggih bojone diberi pengertian. Bojone diberi pengertian kalau ini belum suci, belum boleh melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya ngeten,
head niku darah niku nggih. Nah, kalau seseorang melihat darah, maka dia wajib meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan ketika haid. Misalnya kalau sholat, kalau bulan Ramadan nggak boleh puasa. Nah, ketika melihat darah sudah berhenti, ketika kita cek dengan kapas dimasukkan ke kemaluan itu sudah tidak ada warna darah, sudah bening, maka kita wajib mandi di saat itu juga. Nah, dan tidak boleh nunggu. Nah, umumnya awake dhewe niki misalnya kebiasaan haid 7 hari, nanti 4 hari darah itu berhenti, sudah dicek suci. Nah, biasanya ada yang ngenteni ya, ngenteni paling kok sore metu neh, kan aku biasanya 7 hari, kok ini masih 4 hari sudah berhenti, tak enteni lah ngoten lho. Padahal itu tidak boleh, ya. Ketika melihat darah itu berhenti, sudah dicek, kemudian sudah bening, maka wajib bagi dia untuk mandi. Kalaupun nanti keluar lagi, ya sudah, tidak sholat lagi. Nah, jadi kalau misalnya, ini ya, kasus niki ngeten. DE maghrib niko dilihat suci. Sudah sore dilihat sudah suci. Sudah tidak ada bekas darah. Nah, kemudian dia mandi junub. Kemudian maghrib sholat, isya sholat karena memang tidak ada darah keluar sama sekali. Kemudian malam suaminya ngumpuli, ternyata subuh darahnya keluar lagi. Ini tidak apa-apa, karena pada dohirnya waktu itu maghrib, nisa, dan ketika dikumpuli itu memang tidak ada darah yang keluar. Kalaupun kemudian subuh keluar lagi, ya sudah dia dihukumi haid lagi. Itu kalau sudah mandi. Tapi kalau dia belum mandi, ya suaminya belum. Kekurangan atau kesalahan yang disengaja mau tidak disengaja dalam memandu acara hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.